Miliarder muda ini ditemukan tewas terpotong-potong oleh istrinya sendiri, Marcos Kitano Matsunaga, seorang pewaris tunggal dari perusahaan besar yang bernama Yoki Alimento, perusahaan makanan legendaris di Brazil. Di tahun 2012, dia itu tinggal di sebuah apartemen mewah bersama dengan istrinya, yaitu Elize Matsunaga, dan juga memiliki satu bayi perempuan. Elize dulunya adalah seorang mantan perawat dan juga sempat menjadi kupu-kupu malam untuk membiayai hidupnya. Di tengah perjalanan pernikahan mereka, Elize ternyata mencurigai kalau Marcos suaminya berselingkuh. Dia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki suaminya, dan ternyata hasilnya kalau Marcos itu katanya pergi ke sebuah hotel bersama dengan seorang wanita. Akhirnya pada malam 19 Mei 2012, Elize dan Marcos itu berantem di apartemen mereka. Di CCTV juga ada nih ketika Marcos baru aja pulang dari kantornya dan membawa pizza. Katanya si Elize, si Marcos ini katanya sempat mukul, pokoknya melakukan kekerasan terhadap dia dan mengancam kalau misalkan bercerai dia akan mengambil hak asuh anaknya, dan katanya juga mengancam kalau akan memasukkan Elize ini ke rumah sakit jiwa. Dalam kondisi yang super duper marah, Elize akhirnya mengambil senjata yang sudah dimiliki Marcos sejak lama dan legal untuk koleksi dan akhirnya ke kepala suaminya sendiri. Elize akhirnya mengambil tubuh Marcos, ditarik ke area ruang tamu dan didiamkan semalaman. Besok paginya barulah Elize melakukan sesuatu nih terhadap tubuhnya Marcos. Dia mengambil pisau dapur dan akhirnya membelahnya menjadi 7 bagian besar. Kepala, 2 lengan, 2 kaki, torso, dan juga organ kelaminnya dipisahkan. Semuanya dilakukan secara sistematis dan juga dalam keadaan yang sadar dan dimasukkan ke dalam 3 koper besar. Sekitar jam 11.30 siang barulah CCTV menangkap di area Elize itu terlihat mendorong-dorong koper yang sangat besar ini nih. Dia terlihat turun dan akhirnya balik lagi ke situ, tapi kopernya udah nggak ada. Ternyata koper-koper tersebut telah dibuangnya di beberapa tempat dengan jarak 30 km dari Sao Paulo, tempat mereka tinggal. Akhirnya beberapa hari kemudian ditemukanlah potongan-potongan tersebut oleh warga. Satu hal yang mengerikan adalah kepala Marcos itu tidak pernah ditemukan, guys. Awalnya kecurigaan ini muncul ketika ada laporan dari karyawan kalau misalkan Marcos yang emang getol banget bekerja selalu tepat waktu, hari itu dia tidak masuk ke dalam kantornya. Setelah melakukan penyelidikan panjang dan juga CCTV yang terbukti, akhirnya Elize ditangkap. Elize mengaku melakukan pemotongan tersebut secara tertekan dan mengakui telah memotongnya dengan tenang dan juga sadar. Pengadilan juga menolak nih bahwa anggapan kalau dia itu sakit jiwa. Dokter forensik pun mengatakan kalau dia waras secara hukum ketika melakukan pemotongan tersebut. Tahun 2016 barulah Elize dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tapi banyak pihak yang melihat ketika diwawancara emosinya itu terlihat datar dan sulit untuk dibaca. Dia dijadwalkan bebas di tahun 2035 nanti.